Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azhari Adventure. Masih mengangkat tentang Chef Raja Ampat. Kalau di video sebelumnya kami telah mengangkat tentang ibu-ibu atau seorang mak-mak yang menyentil Salafi Wahabi, meminta pendapat tentang rusaknya alam di Raja Ampat terkait dengan penambangan nikel di wilayah tersebut. Di kesempatan lain, seorang ketua PBNU yang bernama Gus Ulil Absor Abdallah, yang kita kenal, beliau ini adalah seorang liberal. Beliau ini menggunakan istilah Wahabi lingkungan untuk memperkuat argumennya, yang sebenarnya menurut kami itu beliau sudah kalah argumen dalam acara tersebut. Kami ambilkan dari kanal YouTube Harry Pras. Kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang seperti itu, teman-teman. Orang-orang yang tidak mau dikritisi kesesatannya, kenyelenehannya, kebobrokannya, kemaksiatannya, kengibulannya, doktrinnya, pokoknya semuanya nyanya itu, mereka ketika dikritisi, dikomentari, mentok teriakan mereka Wahabi. Karena apa? Seolah-olah dengan teriakan Wahabi kebenaran bisa jadi salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih tahu untuk membuka pikiran umat. Semakin kalian teriak-teriak Wahabi, akan semakin banyak orang mencari tahu apa itu Wahabi. Sehingga apa? Orang-orang seperti kita dibutuhkan untuk menjelaskan apa itu Wahabi. Dan penjelasan Wahabi ini komplit, teman-teman. Saya sudah jelaskan di beberapa video saya. Sekarang coba kita simak seperti apa kekonyolan dari seorang Gus ini yang tidak mau untuk diajak membuat dunia ini semakin hijau. Karena apa, teman-teman? Alasannya satu. Pertambangan dimanapun merusak alam. Coba kita simak. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Jelas, teman-teman. Ketika seorang praktisi agama yang seharusnya dia lebih paham terhadap situasi alam, bahwa alam ini butuh keseimbangan, alam ini butuh penghijauan, alam ini juga butuh nafas segar maksudnya. Tapi apa pendapat beliau? Kenapa kamu memikirkan seolah-olah penting menjaga ekosistem? Perhatikan, teman-teman, Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan cuma manusia yang membutuhkan ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Hewan juga butuh. Ketika penambangan terjadi di mana-mana, apa imbasnya bagi alam? Apa imbasnya bagi satwa liar? Mereka kehilangan rumahnya, mereka kehilangan habitatnya, mereka kehilangan apa yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Ketika mereka di hutan, sama halnya seperti kita. Ketika rumah kita dihancurkan gitu ya, mau kemana kita? Mau tinggal di hutan? Nggak kuat. Karena apa? Kulitnya bukan seperti kulit binatang, yang memang mereka ini membutuhkan tempat-tempat dingin seperti di hutan sana. Kalau manusia nggak bisa survive, teman-teman, tanpa menggunakan alat yang mendukung, pakaian mendukung. Kalau binatang, ya memang mereka butuh. Kalau binatang disuruh hidup di perkotaan, bagaimana jatuhnya? Ya, binatang-binatang seperti kera, babi hutan gitu ya, rusa, kijang, harimau, suruh pindah ke kota semua. Karena apa? Hutannya mau ditambang. Apa yang akan terjadi? Ya, nanya dia, Gus, yang katanya anak kiai, paham agama, tapi tidak paham dengan ekosistem alam. Apa ini? Pantaskah dia menjadi ketua NU? Ketua NU apa? Mau memindahkan satwa-satwa liar itu ke kota-kota, ke rumah-rumah warga. Gajah, ya gajah-gajah mau dipindah ke kota. Karena apa? Hutannya mau dinikmati hasil alamnya, ditambang, di ini, di itu. Mikir, ya. Kalian juga sebagai anak bangsa, saya berikan apresiasi kepada pemuda ini yang berani speak up meskipun melawan seorang Gus. Karena apa? Doktrin di Indonesia, ketika orang sudah bergelar Gus Habib Kiai, hormat, keras, tegak lurus. Nggak boleh dikritik. Ketika dikritik, sampai mana ngajimu? Sudah sejauh apa kamu ngaji? Sudah sekental apa ngopimu? Karena kita butuh, Gus.
Loh, maksudnya itu butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Tuh, ketika kalah argumen, orang-orang semacam Gus ini, Gus-Gusan seperti ini pasti ke Wahabi. Padahal gak ada konteksnya. Tidak ada hubungannya antara nikel, ya, pertambangan dengan Wahabi. Gak ada, teman-teman. Tapi disambung-sambungkan. Ya karena sudah kalah argumen. Begini, semua ya rata-rata orang-orang yang dialog dengan saya, ketika mereka kalah argumen, ada rekamannya. Ketika saya berdialog dengan mereka, ada rekamannya, baik secara voice ataupun video. Pasti ke Wahabi. Dasar Wahabi. Udah, seolah-olah ketika mengucapkan kalimat Wahabi, dia menang dari argumen. Coba kita dengarkan. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Ya boleh disentuh. Artinya disentuh itu mungkin nggak boleh ditafsirin seenak jidat. Ya, ketika orang A mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu tidak berada di atas loh, tapi Allah di mana? Allah di mana-mana. Sekehendak Allah mau dimanapun. Nah, ketika pernyataan di mana-mana ditentang, mereka ini mencoba untuk mencari argumen lain, teman-teman. Oh enggak, Allah itu tidak meliputi berbagai macam arah, depan, belakang, bawah, kanan, kiri, atas. Allah nggak bisa ditunjuk. Karena apa? Allah tidak berada di suatu tempat. Meskipun dalam Al-Quran menyatakan, Sumastawa 'alal arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu kemauan Allah. Allah mau menciptakan langit, mau menciptakan bumi, mau beristiwa. Mau berbicara dengan Nabi Musa, mau memi'rajkan Nabi Muhammad SAW, atau seperti keyakinan kalian, memi'rajkan Al-Faqih Muqaddam sehari 70 kali. Kemana? Ke atas, kata Idrus Ramli. Kenapa ditunjuk? Ngapain ke atas? Bertemu Allah, berarti Allah ada di atas. Lalu pikiran kalian menjelumet untuk apa? Menentang keberadaan Allah itu. Ini kekonyolan, bermain retorika, bermain bahasa. Saya tanya kepada kalian, kalau saya menyatakan Allah bersemayam di atas arsy, apa yang terjadi kepada saya? Apakah merusak kualitas ibadah? Apakah merusak tingkat keimanan? Apakah menjadikan saya orang jahat? Apakah menjadikan saya begini begitu? Pasti kalian memiliki penafsiran-penafsiran konyol dalam kepala kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak mendengar. Kenapa? Kalau Allah melihat dan mendengar, punya mata dan kuping. Kalau Allah bersemayam, punya pantat, punya tubuh dan lain sebagainya. Padahal ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Budak itu menjawab, "Fis sama." Menunjuk ke atas. Di langit. Allah di langit, bukan di mana-mana. Yang menjawab di mana-mana siapa? Aduh. Ya, ketika kalah argumen, kenapa membawa-bawa Wahabi orang ini? Coba lanjut dulu. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Berbahaya, ya. Bagi ekosistem laut bahaya. Dan kita lihat sendiri tuh fotonya. Bagaimana yang dulunya laut itu biru, indah. Ketika terjadi penambangan, coklat. Hutan yang awalnya hijau, jadi coklat. Mau dijadikan coklat semua. Ya Allah. Lanjut dulu. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak. Oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ya mungkin karena beliau ini, Gus ini dapat hasil, mungkin ya, dugaan saya mungkin beliau mendapatkan hasil dari pertambangan itu, jadi harus dibela. Kenapa? Manusiawi, teman-teman. Manusiawi, orang butuh uang. Jadi untuk apa? Ya untuk menghidupi dirinya, untuk menikmati kehidupan. Kenapa? Dia berbicara masalah kenikmatan di sini. Coba kita dengar. Ini anugerah Allah. Tuh, anugerah Allah, teman-teman. Pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi mafsadatnya. Itulah Gus yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Lu harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya,
kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Betul. Bukan cuma kepada anak cucu kita, tapi kepada habitat alamnya. Ya, saya menambahi mas-mas ini bahwa alam ini bukan cuma untuk kita, teman-teman. Bukan cuma untuk manusia, tapi untuk habitat yang ada di situ. Mereka juga butuh kehidupan. Mereka juga butuh untuk hidup secara normal sebagaimana mestinya binatang-binatang itu. Ketika kemarin kita melihat beberapa berita, terkhusus di beberapa provinsi ya, sampai gajah masuk ke pemukiman warga. Karena apa? Habitatnya sudah mau habis. Ketika saya dulu kerja di kebun sawit di daerah Palembang sana, babi hutan itu sudah berseliweran di kebun-kebun sawit. Karena apa? Hutannya sudah gak ada. Ya, hutannya sudah gak ada. Belum lagi ular-ularnya. Tetapi apa, teman-teman? Ya tetap dilanjutkan. Karena apa? Ya tadi, kenikmatan tadi. Ingin menikmati. Sedih sebenarnya. Selain untuk anak cucu kita, ekosistem alam ini, juga untuk habitat alam. Dan juga untuk penyeimbang bagi emisi, polusi yang dibuat oleh manusia.